Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini Carah Channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah, cerita perjalanan Prabu Sanghyang Borosengora atau Syekh Haji Abdul Iman dalam mensiarkan agama Islam di Tanah Sunda. Nah sahabat budaya, langsung saja kita ikuti kisahnya. Dikisahkan, Prabu Sanghyang Cakradewa adalah seorang raja yang tidak sewenang-wenang dan pandai. Di bawah pimpinan Prabu Sanghyang Cakradewa, Panjalu menjadi suatu kerajaan yang makmur dan disegani. Sanghyang Cakradewa memperistri seorang putri Galuh bernama Ratu Sari Kidang Pananjung dan mempunyai 6 orang anak yaitu 1. Sanghyang Lembu Sampulur 2. Sanghyang Borosengora 3. Sanghyang Panji Barani 4. Sanghyang Anggarunting 5. Ratu Mamprang Kancana Artaswayang, dan 6. Ratu Pundut Agung yang diperistri Maharaja Sunda. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar tidak terlewatkan cerita dari Carah Channel. Suatu ketika sang raja menyampaikan harapannya, di hari tua nanti akan meninggalkan singgasana dan menjadi resi atau petapa atau lengser ke Prabon Ngadek Pandito. Untuk itu sang Prabu mengangkat putra tertuanya Sanghyang Lembu Sampulur II menjadi putra mahkota, sedangkan putra keduanya yaitu Sanghyang Borosengora, dipersiapkan untuk menjadi patih dan senapati kerajaan atau panglima perang. Oleh karena itu Sanghyang Borosengora berkunjung dan berkelana, berguru kepada para brahmana, petapa, resi, guru dan wiku sakti di semua penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan bermacam pengetahuan kesaktian dan pengetahuan olah perang. Beberapa tahun kemudian, sang pangeran pulang dari pengembaraannya dan disambut dengan upacara penyambutan yang sangat meriah di Kaprabon Dayeh Luhur. Prabu Sanghyang Cakradewa sangat terharu menyambut kedatangan puteranya yang telah pergi sekian lama tersebut. Dalam suatu acara, sang Prabu meminta kepada Sanghyang Borosengora untuk menunjukkan kehebatannya dalam olah perang dengan bermain adu pedang, melawan kakaknya yaitu Sanghyang Lembu Sampulur II di hadapan para pejabat istana dan para hadirin. Ketika kedua pangeran itu tengah mengadu kehebatan ilmu pedang itu, tak sengaja kain yang menutupi betis Sanghyang Borosengora tersingkap dan tampaklah sebentuk raja atau tato, yang menandakan pemiliknya menganut ilmu kesaktian aliran hitam. Prabu Sanghyang Cakradewa sangat kecewa mendapati kenyataan tersebut, karena ilmu itu tidak sesuai dengan anggon-anggon kapanjaluan atau falsafah hidup orang Panjalu, yaitu mangan kerana halal, pakai kerana suci, tekad ucap lampah sabener dan Panjalu tunggul rahayu, tangkal waluya. Sang Prabu segera memerintahkan Sanghyang Borosengora untuk membuang ilmu terlarang itu, dan segera mencari ilmu sajati, yaitu ilmu yang menuntun kepada jalan keselamatan. Sebagai indikator apakah Sanghyang Borosengora telah menguasai ilmu sajati atau belum, maka Sang Prabu membekalinya sebuah gayung batok kelapa yang dasarnya diberi lubang-lubang, sehingga tidak bisa menampung cidukan air. Apabila sang pangeran telah menguasai ilmu sajati, maka ia bisa menciduk air dengan gayung berlubang-lubang tersebut. Untuk kedua kalinya Sanghyang Borosengora pergi meninggalkan Kaprabon, dan kali ini ia berjalan tak tentu arah karena tidak tahu kemana harus mencari ilmu yang dimaksudkan oleh ayahnya itu. Letih berjalan tak tentu arah akhirnya ia duduk bersemadi, mengheningkan cipta, memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar diberikan petunjuk untuk mendapatkan ilmu sajati. Sekian lama bersemadi akhirnya ia mendapat petunjuk bahwa pemilik ilmu yang dicarinya itu ada di seberang lautan, yaitu di Tanah Suci Mekah. Dengan ilmu kesaktiannya Sang Hyang Borosengora tiba di Mekah dalam sekejap mata. Di Mekah, Sang Hyang Borosengora bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya agar dapat bertemu dengan seseorang yang mewarisi ilmu sajati yang dimaksud. Orang-orang yang tidak mengerti maksud sang pangeran menunjukkan agar ia menemui seorang pria yang tinggal dalam sebuah tenda di gurun pasir.
Sang Hyang Borosengora bergegas menuju tenda yang dimaksud dan ketika ia membuka tabir tenda itu dilihatnya seorang pria tua yang sedang menulis dengan pena. Karena terkejut dengan kedatangan tamunya, pena yang ada di tangan pria tua itu terjatuh menancap di tanah berpasir. Lelaki misterius itu menegur sang pangeran, karena telah datang tanpa mengucapkan salam, sehingga mengejutkannya dan mengakibatkan pena yang dipegangnya jatuh tertancap di pasir, padahal sesungguhnya lelaki itu hanya berpura-pura terkejut, karena ingin memberi pelajaran kepada pemuda pendatang, yang terlihat jumawa karena kesaktian yang dimilikinya itu. Setelah bertanya apa keperluannya datang ke tendanya, lelaki itu hanya meminta Sang Hyang Borosengora agar mengambilkan penanya yang tertancap di pasir. Sang pangeran segera memenuhi permintaan pria itu, tetapi terjadi kejanggalan, pena yang menancap di tanah itu seperti sudah menyatu dengan bumi sehingga walaupun segenap kekuatannya telah dikerahkan, namun pena itu tak bergeming barang sedikitpun. Sang Hyang Borosengora segera menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Sebagai seorang kesatria ia mengakui kehebatan pria itu dan memohon ampun atas kelancangan sikapnya tadi. Sang pangeran juga memohon kesediaan pria misterius itu mengajarinya ilmu yang sangat mengagumkannya ini. Lelaki yang kemudian diketahui adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hanya meminta Sang Hyang Borosengora mengucapkan kalimat syahadat seperti yang dicontohkannya dan sungguh ajaib. Pena yang menancap di tanah itu bisa dicabut dengan mudah olehnya. Setelah peristiwa itu Sang Hyang Borosengora menetap beberapa lama di Mekah untuk menimba ilmu sajati kepada Baginda Ali radhiyallahu anhu, yang ternyata adalah din al-Islam atau agama Islam. Di akhir masa pendidikannya, Sang Hyang Borosengora diberi wasiat oleh Baginda Ali agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Sang Hyang Borosengora yang sekarang bernama Syekh Haji Abdul Iman ini kemudian diberi cenderamata berupa pedang, cis atau tombak bermata dua atau dwisula, dan pakaian kebesaran. Sebelum pulang Syekh Haji Abdul Iman juga menciduk air Zam-Zam, dengan gayung berlubang pemberian ayahnya, dan ternyata air Zam-Zam itu tidak menetes yang berarti ia telah berhasil menguasai ilmu sajati dengan sempurna. Ringkas cerita Sang Hyang Borosengora kembali ke Kaprabon dan disambut dengan sukacita oleh Sang Prabu beserta seluruh kerabatnya. Sang Hyang Borosengora juga menyampaikan syiar Islam kepada seluruh kerabat istana. Sang Prabu yang telah uzur menolak dengan halus ajakan puteranya itu dan memilih hidup sebagai pendeta, sebagaimana kehendaknya dahulu dan menyerahkan singgasana kepada putra mahkota Sang Hyang Lembu Sampulur II. Air Zam-Zam yang dibawa Sang Hyang Borosengora, dijadikan cikal bakal air Situ Lengkong, yang sebelumnya merupakan sebuah lembah yang mengelilingi bukit bernama Pasir Jambu. Gayung berlubang pemberian ayahnya dilemparkan ke Gunung Sawal, dan kemudian menjadi sejenis tanaman paku yang bentuknya seperti gayung. Sang Hyang Borosengora melanjutkan syiar Islamnya dengan mengembara ke arah barat melewati daerah-daerah yang sekarang bernama Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur dan Sukabumi. Prabu Sang Hyang Lembu Sampulur II tidak lama memerintah di Kerajaan Panjalu. Ia kemudian hijrah ke daerah Cimalaka di kaki Gunung Tampomas, Sumedang dan mendirikan kerajaan baru di sana. Sang Hyang Borosengora yang menempati urutan kedua sebagai pewaris tahta Panjalu meneruskan kepemimpinan kakaknya itu dan menjadikan Panjalu sebagai kerajaan Islam yang sebelumnya bercorak Hindu. Sebagai media syiar Islam, Sang Hyang Borosengora mempelopori tradisi upacara adat Nyangku yang diadakan setiap bulan Maulud atau Rabiul Awal, yaitu sebuah prosesi ritual penyucian pusaka-pusaka yang diterimanya dari Baginda Ali Syekh Haji Abdul Iman, yang setelah disucikan, kemudian dikirapkan di hadapan kumpulan rakyatnya. Acara yang menarik perhatian halayak ramai ini dipergunakan untuk memperkenalkan masyarakat dengan agama Islam, dan mengenang peristiwa masuk Islamnya Sang Hyang Borosengora. Sang Hyang Lembu Sampulur II naik tahta menggantikan Prabu Sang Hyang Cakradewa,
Akan tetapi ia kemudian menyerahkan singgasana kerajaan kepada adiknya, yaitu Sang Hyang Boro Sengora, sedangkan ia sendiri hijrah dan mendirikan kerajaan baru di Cimalaka Gunung Tampomas atau Sumedang. Sang Hyang Boro Sengora naik tahta Panjalu menggantikan posisi kakaknya, ia kemudian membangun keraton baru di Nusa Larang. Adiknya yang bernama Sang Hyang Panji Barani diangkat menjadi Patih Panjalu. Di dalam Babat Panjalu, tokoh Prabu Sang Hyang Boro Sengora ini dikenal sebagai penyebar agama Islam, dan Raja Panjalu pertama yang menganut Islam. Benda-benda pusaka peninggalannya masih tersimpan di Pasucian Bumi Alit, dan dikirapkan pada setiap bulan Maulud setelah terlebih dulu disucikan dalam rangkaian prosesi acara adat Nyangku. Sang Hyang Boro Sengora mempunyai dua orang putra yaitu, Rahyang Kuning, dan Rahyang Kancana. Prabu Sang Hyang Boro Sengora juga didampingi oleh Guru Aji Kampuh Jaya dan Buni Sakti, dua orang ulama kerajaan yang juga merupakan senapati-senapati pilih tanding. Petilasan Prabu Sang Hyang Boro Sengora terdapat di Jampang Manggung atau Sukabumi, sedangkan petilasan Sang Hyang Panji Barani terdapat di Cibarani atau Banten. Hyang Bunisora Suradipati adalah adik Maharaja Sunda yang bernama Maharaja Linggabuana. Sang Maharaja terkenal sebagai Prabu Wangi yang gugur sebagai pahlawan di Palagan Bubat melawan tentara Majapahit pada tahun 1357. Ketika peristiwa memilukan itu terjadi putranya yang bernama Niskala Wastu Kancana baru berusia 9 tahun. Untuk itu Hyang Bunisora menjabat sebagai Mangkubumi Suradipati mewakili keponakannya itu atas tahta Kawali. Hyang Bunisora juga dikenal sebagai Prabu Kudalelea dan Batara Guru di Jampang, karena menjadi seorang petapa atau resi yang mumpuni di Jampang di Sukabumi. Nama Hyang Bunisora yang mirip dengan Sang Hyang Boro Sengora dan gelarnya sebagai Batara Guru di Jampang, menyiratkan adanya keterkaitan antara kedua tokoh ini, meskipun belum bisa dipastikan apakah kedua tokoh ini adalah orang yang sama. Jika ternyata kedua tokoh ini adalah orang yang sama, pastinya akan membuka salah satu lembar yang tersembunyi dari sejarah Sunda. Hyang Bunisora atau Mangkubumi Suradipati menikah dengan Dewi Laksmiwati dan menurunkan 4 anak. 1. Giri Dewata atau Gedeng Kasmaya di Cirebon Girang menikahi Ratna Kirana Puteri Ratu Cirebon Girang, di lereng Gunung Ciremai. 2. Bratalegawa atau Haji Baharudin atau Haji Purwa menikahi Puteri Gujarat. 3. Ratu Banawati. 4. Ratu Mayangsari yang diperisteri Niskala Wastu Kancana. Hyang Bunisora dikabarkan dimakamkan di Geger Omas. Diperkirakan lokasi Geger Omas sekarang adalah Desa Ciomas atau Panjalu Ciamis. Di desa tersebut terdapat situs makam yang dikenal sebagai makam Dalem Penghulu Gusti dan Dalem Mangkubumi. Legenda pertemuan antara Sang Hyang Boro Sengora dengan Baginda Ali radhiyallahu anhu ini sampai sekarang masih kontroversial, mengingat keduanya hidup di zaman yang berbeda. Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 Masehi atau tahun 600-an, sedangkan pada periode masa itu di Tatar Sunda tengah berdiri Kerajaan Tarumanagara dan nama Panjalu belum disebut-sebut dalam sejarah. Nama Panjalu atau Kabuyutan Sawal mulai disebut-sebut ketika Sanjaya tahun 723 sampai dengan tahun 732 hendak merebut Galuh dari tangan Purbasora. Ketika itu Sanjaya mendapat bantuan pasukan khusus dari Rabuyut Sawal atau Panjalu yang merupakan sahabat ayahnya, Sena tahun 709 sampai dengan tahun 716. Sedangkan jika diruntut melalui catatan silsilah Panjalu sampai keturunannya sekarang, maka Sang Hyang Boro Sengora diperkirakan hidup pada tahun 1400-an atau paling tidak sezaman dengan Sunan Gunung Jati Cirebon tahun 1448 sampai dengan tahun 1568. Namun, bukti-bukti cinderamata dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini yang berupa pedang, tongkat dan pakaian, masih dapat dilihat dan tersimpan di Pasucian Bumi Alit. Kabarnya pedang pemberian Baginda Ali itu pernah diteliti oleh para ahli dan hasilnya menunjukkan bahwa kandungan logam dan besi yang membentuk pedang itu bukan berasal dari jenis bahan pembuatan senjata yang biasa dipakai para empu dan pandai besi di Nusantara.
Kisah masuk Islamnya Sang Hyang Borosengora yang diislamkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini mirip dengan kisah Kian Santang. Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi dari istri keduanya yang bernama Nyai Subang Larang binti Ki Gedeng Tapa yang beragama Islam. Dari istri keduanya ini Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang putra-putri yaitu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyai Rara Santang, dan Kian Santang atau Raja Sangara. Walang Sungsang dan Rara Santang menuntut ilmu agama Islam mulai dari Pasai, Makkah, sampai ke Mesir, bahkan Rara Santang kemudian dinikahi oleh penguasa Mesir, Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Mahmud, dan berputra Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Setelah naik haji Pangeran Cakrabuana berganti nama menjadi Syekh Abdullah Iman, sedangkan Rara Santang setelah menikah berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Berbeda dengan kedua kakaknya, Kian Santang dikisahkan memeluk Islam setelah bertemu dengan Baginda Ali lalu kembali ke tanah air untuk menyampaikan syiar Islam kepada sang ayah, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang tidak bersedia memeluk Islam lalu menghilang beserta seluruh pengikutnya di Leweng Sancang atau hutan Sancang di daerah Garut sekarang. Kian Santang yang juga berganti nama menjadi Syekh Mansur, melanjutkan syiar Islamnya dan kemudian dikenal sebagai Sunan Rahmat Suci atau Sunan Godok yang petilasannya terdapat di Garut. Pada suatu masa beberapa orang raja dan adipati dari bekas kawasan Pajajaran Tengah dan Pajajaran Girang, yang mencakup wilayah Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya berkumpul di puncak gunung, yang biasa dipakai sebagai lokasi musyawarah oleh para raja dan adipati, yaitu di Gunung Rompang atau dalam bahasa Sunda istilah rompang menunjukkan keadaan senjata pedang, golok atau pisau yang sudah retak bergerigi karena terlalu sering dipakai. Dinamai Gunung Rompang karena pada masa akhir berdirinya Kerajaan Sunda Pajajaran, setelah melewati perang selama 50 tahun, senjata para prajurit Pajajaran telah menjadi rompang karena dipakai bertempur terus-menerus. Lokasi ini dikenal juga sebagai Karamat Pasamuan. Adapun tokoh-tokoh yang hadir pada pertemuan itu adalah 1. Syekh dalam haji sepuh Sang Prabu Jampang Manggung yang berasal dari negeri Singacala atau Panjalu bawahan Galuh. Di tanah Pajampangan ia dikenal dengan berbagai julukan yaitu sebagai Syekh Haji Mulia, Syekh Haji Soleh, dan Syekh Aulia Mantili. 2. Kanjeng Arya Wiratanu, Cikundul atau Pangeran Jaya Lalana, bergelar Raden Ngabehi Jaya Sasana, Pangeran Panjinata Kusuma. 3. Raden Sanghyang Panaitan atau Raden Widaya bergelar Pangerang Rangga Sinom di Sedang, Kanjeng Adipati Sukawayana. 4. Raden Adipati Lumaju Gede Nyilih Nagara di Cimapak. 5. Kanjeng Kiai Arya Wangsa Merta dari Tarekolot, Cikartanagara. 6. Kanjeng Dalem Nala Merta dari Cipamingkis. 7. Pangeran Hyang Jaya Loka dari Cidamar. 8. Pangeran Hyang Jatuna dari Kadipaten Kandang Wesi. 9. Pangeran Hyang Krutuwana dari Parakan 3. 10. Pangeran Hyang Manda Agung dari Sancang. Tujuan pertemuan para raja ini adalah untuk membahas keinginan para raja dan adipati untuk menjalin kerjasama yang lebih erat, terutama dalam usaha menangkal serangan musuh dari luar. Untuk itu dibutuhkan adanya seorang pemimpin yang tangguh, pemimpin yang memegang tangkai, yang disebut sebagai Raja Gagang atau Raja Pemegang Tangkai. Prabu Jampang Manggung mengusulkan agar Arya Wiratanu dalam Cikundul yang ditunjuk sebagai Raja Gagang, dan usul ini diterima oleh semua tokoh yang hadir. Akhirnya, setelah menjalankan salat Jumat yang bertepatan dengan bulan Purnama Rabiul Awal 1076 Hijriah atau tanggal 2 September tahun 1655 berdiri negeri Cianjur yang merupakan negeri merdeka dan berdaulat, tidak tunduk kepada Kompeni, Mataram maupun Banten, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini dipimpin oleh Arya Wiratanu, dalam Cikundul sebagai Raja Gagang. Rahyang Kuning atau Haryang Kuning menggantikan Sang Hyang Borosengora, menjadi Raja Panjalu, akibat kesalahpahaman dengan adiknya yang bernama Rahyang Kancana, sempat terjadi perseteruan yang akhirnya dapat didamaikan oleh Guru Aji Kampuh Jaya dari Cilimus.
Rahyang Kuning kemudian mengundurkan diri dan menyerahkan tahta Panjalu kepada Rahyang Kancana. Menurut Babat Panjalu, perselisihan ini dikenal dengan peristiwa Rancaberem. Peristiwa ini terjadi sewaktu Prabu Rahyang Kuning bermaksud menguras air Situ Lengkong untuk diambil ikannya. Dalam bahasa Sunda, ngabedahkan. Rahyang Kuning mengutus patih kerajaan untuk menjemput sang ayah Sang Hyang Borosengora di Jampang Manggung, agar menghadiri acara itu. Namun karena Sang Hyang Borosengora berhalangan, maka ia menunjuk Rahyang Kancana untuk mewakili sang ayah menghadiri acara tersebut. Berhubung hari yang telah ditentukan untuk perayaan itu semakin dekat, Rahyang Kuning memerintahkan para abdinya untuk mulai membobol Situ Lengkong sambil menunggu kedatangan ayahnya. Air pembuangannya dialirkan melalui daerah Jalan Sriwinangun sekarang. Sang Prabu turun langsung memimpin para abdi dan rakyatnya berbasah-basahan di tengah cuaca dingin di pagi buta itu. Untuk sekedar menghangatkan badan, Rahyang Kuning menyalakan api unggun sambil berdiam menghangatkan telapak tangannya menghadap ke arah barat. Pada saat yang bersamaan dari arah barat, sang adik Rahyang Kancana bersama rombongan pasukan pengawalnya tiba di sekitar daerah Sriwinangun, yang akan dilewati dan terkejut mendapati Situ Lengkong telah mulai dikeringkan tanpa menunggu kedatangannya sebagai wakil sang ayah. Rahyang Kancana yang tersinggung lalu membendung saluran pembuangan air itu dengan tergesa-gesa. Akibatnya meskipun sudah dibendung, tetapi tempat itu masih dipenuhi rembesan air dan gundukan tanah tak beraturan sehingga sampai sekarang tempat itu dikenal dengan nama Cibutut bahasa Sunda, atau jelek. Rahyang Kuning yang tengah menghangatkan telapak tangannya menghadapi api unggun, terkejut melihat kedatangan Rahyang Kancana bersama pasukan pengawalnya yang dipenuhi emosi. Sebaliknya Rahyang Kancana mengira kakaknya itu sedang menunggu untuk menantangnya adu kesaktian, karena ia telah membendung air Situ Lengkong supaya tidak kering. Singkat cerita, akibat kesalahpahaman tersebut terjadilah duel pertarungan antara Rahyang Kancana bersama pasukan pengawalnya melawan Rahyang Kuning bersama pasukan pengawal kerajaan. Akibat pertempuran itu, banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Akibatnya sebuah ranca atau rawa atau danau dangkal airnya, menjadi berwarna merah oleh genangan darah sehingga sampai sekarang dikenal dengan nama Ranca Berem yang bahasa Sunda, berem artinya merah. Perang saudara ini baru berakhir setelah didamaikan oleh Guru Aji Kampuh Jaya, ulama kerajaan yang sangat dihormati sekaligus sahabat Prabu Sang Hyang Borosengora. Rahyang Kuning yang menyesal karena telah menimbulkan perselisihan tersebut menyerahkan tahta Panjalu kepada Rahyang Kancana dan meninggalkan Kaprabon lalu mengembara ke wilayah selatan Galuh. Rahyang Kuning di akhir hayatnya menjadi raja di kawasan Ataun Ciamis Selatan. Jasadnya dibawa pulang ke Panjalu dan dimakamkan di Kapunduhan Cibungur, Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu. Rahyang Kancana atau Haryang Kancana melanjutkan tahta Panjalu dari kakaknya. Untuk melupakan peristiwa berdarah perang saudara di Ranca Berem ia memindahkan Kaprabon dari Nusa Larang ke Dayah Nagasari, sekarang termasuk wilayah Desa Ciomas Kecamatan Panjalu. Rahyang Kancana mempunyai dua orang putra yaitu, Rahyang Kuluk Kukunang Teko, dan Rahyang Ageng. Prabu Rahyang Kancana setelah mangkat dipusarakan di Nusa Larang Situ Lengkong. Pusara Prabu Rahyang Kancana sampai sekarang selalu ramai didatangi para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Diceritakan, Situ Lengkong Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, dahulunya menjadi kawasan pusat kerajaan Panjalu Ciamis. Kawasan wisata ini menjadi begitu terkenal karena memiliki kisah menarik di balik keindahan danau dan alamnya. Pada kawasan ini terdapat makam dari salah satu tokoh terkenal di Panjalu Ciamis. Disebutkan makam ini adalah makam dari anak Borosengora yaitu Raden Prabu Haryang Kencana bin Prabu Borosengora. Setelah peristiwa di atas, Borosengora mendirikan kerajaan di kawasan ini. Setelah tahta kerajaan Panjalu diberikan kepada anaknya, Prabu Borosengora pergi menuju Sukabumi. Yang menjadi misteri hingga sekarang adalah makam dari Prabu Sang Hyang Borosengora tidak ada yang pernah mengetahuinya secara pasti keberadaan makam itu dan hanya terdapat banyak petilasannya saja.
Setelah anaknya yaitu Prabu Haryang Kencana wafat dan dimakamkan tepat di tengah-tengah dari danau atau Situ Lengkong, kawasan ini menjadi ramai dikunjungi oleh para peziarah yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa bahkan dari luar Pulau Jawa. Selain kisah sejarahnya yang menarik untuk dipelajari, kawasan Situ Lengkong Panjalu juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Apalagi letaknya yang tidak terlalu sulit untuk dijangkau, menjadikan Situ Lengkong layak untuk masuk ke dalam daftar destinasi wisata. Demikian sekilas carita Prabu Sanghyang Borosengora atau Syekh Haji Abdul Iman dalam mensiarkan agama Islam di Tanah Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.